Kita sekarang memasuki pembahasan tentang modal dan pendanaan. Nah, yang pertama-tama kamu bisa lihat ini video YouTube ini. Bentar ya, saya nggak bisa ngeklik. Oke deh, gini aja, kamu nonton sendiri aja nanti ya. Bisa lihat 7 anak muda merintis usaha dari nol, uangnya miliaran rupiah. Intinya gini, sebetulnya untuk membuat startup dari memang butuh modal gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang berniat gitu ya, kalian akan bisa melaksanakannya gitu ya. Ini memang karena, bentar ya, saya gimana sih ini teh nggak bisa di oke deh, ya udahlah, nanti kamu nonton aja lah ini ya. Harusnya pembelajaran yang kalian dapatkan bahwa kalau misalnya kalian memang berniat untuk mendirikan usaha walaupun dari nol itu bisa banget gitu ya. Tapi memang saya sih, karena saya sendiri udah pengalaman juga untuk berwirausaha, saya sih ngerasanya bahwa wirausaha itu nggak pernah gampang gitu ya. Dan possibility untuk gagalnya itu memang tinggi sekali. Jadi kalau kalian berniat untuk itu, berarti kalian harus tahan banting juga gitu ya untuk menghadapi semua kesulitan. Oke, pembahasan hari ini kita akan membahas tentang sumber pendanaan, perhitungan umum keuangan usaha, dan konsep nilai uang. Yang disebut dengan pendanaan maksudnya adalah berapa sih modal yang kita butuhkan gitu ya. Kalau kita nggak punya modalnya, berarti dari mana nih nanti sumber pinjamannya gitu ya. Atau kita cari angel investor. Nah, susahnya kenapa sih saya sebut angel investor? Soalnya kamu kan kalau misalnya perusahaannya baru ya, belum ada tracknya, terus siapa yang mau ngedanain gitu? Sebenarnya gitu ya. Orang pun kalau misalnya udah lihat usaha jalan dan sukses juga masih ragu-ragu gitu kasih biaya, kasih pendanaan. Apalagi kalau kalian benar-benar baru. Ya, tapi biasanya selalu memungkinkan juga ya, karena ada yang kita sebut dengan angel investor. Angel investor itu biasanya mereka yang bersedia untuk membiayai begitu aja ya, tapi tanpa tanpa mereka itu meminta bahwa kamu harus langsung untung gitu. Ya, oke. Jadi kalau kita ngomong sumber pendanaan, berarti kita membahas tentang berapa banyak sih modal yang kita butuhkan, yang dimasukin modal sendiri berapa, pinjamannya berapa, sehingga kita bisa terkumpul total modal. Sumber-sumber pendanaan apa saja? Macam-macam, ya. Bisa dari tabungan personal, bisa dari anggota keluarga, dari partner, dari kartu kredit, dari teman, dari pinjaman bank, investor swasta, bangunan hipotek, modal ventura, ya venture capital maksudnya ya, dan lain-lain. Ya banyak sekali possibility-nya, tapi setiap dari sumber dana ini tentunya ada biayanya yang bervariasi. Ya, kamu bisa menduga ya, kan kalau misalnya dari anggota keluarga mungkin mereka paling baik lah, bunganya kecil gitu ya, atau nggak ada bunga malah ya. Tabungan individu mah udah jelas saya ini kan uang sendiri. Tapi kalau misalnya kita pakai uang dari pinjaman bank gitu ya, itu setidaknya aja udah berapa persen lebih tinggi daripada kalau kamu pinjam dari keluarga ya. Kemudian kamu juga misalnya pakai kartu kredit apalagi ya mahal ya. Jadi tinggal dikaji yang mana kebutuhan kamu dan yang mana yang bisa paling masuk akal lah gitu ya untuk kalian gunakan. Sejumlah pinjaman usaha yang kamu bisa dapatkan antara lain seperti kredit bank. Ya, kredit bank ini ada macam-macam, ada kredit multiguna, ada kredit usaha kecil menengah, ada kredit modal kerja, ada kredit investasi. Ya, tergantung banknya, nama dan bunga akan bervariasi. Kemudian di sini juga ada mandiri kredit untuk usaha mikro, retail dan khusus. Maksudnya Oke, dan ini ada plafon kredit bunga 3%, 1,5 selama 6 bulan di bawah 500 juta. Ya, pemerintah kita memang menyediakan sejumlah fasilitas untuk kredit gitu ya. Dan bunganya juga
cukup rendah gitu ya. Tapi memang kalau yang namanya minjem biasanya jarang sih tanpa agunan ya. Tapi kalau tanpa agunan biasanya biaya bunganya tinggi. Nah, jadi kalian harus hati-hati aja gitu ya. Sekarang ya saya lihat yang heboh-heboh ini kan kemarin ini peer-to-peer lending ya. Jadi pinjaman online, pinjol ya. Nah, itu bahaya loh. Jadi kalian tuh harus benar-benar membaca peraturannya dan juga kamu harus yakin gitu ya. Kalau misalnya kamu benar nggak bisa bayar, kalau nggak itu bunga berbunga. Ya jadi nanti akhirnya benar-benar jadi bangkrut gitu ya. Kan serem gitu ya. Jadi kalian harus timbang-timbang dengan saksama apapun yang kalian lakukan. Pertimbangan bank biasanya untuk mau memberikan pinjaman kepada kamu atau nggak mau ngasih pinjaman ya. Yang dilihat apa? Yang pertama adalah potensi ekonomi dari perusahaan. Apakah bisa menghasilkan uang, apakah bisa mendapatkan revenue gitu ya. Kemudian yang kedua, kematangan perusahaan. Makanya saya bilang jarang lah kalau misalnya bank itu mau ngasih pinjam ke kalian yang nggak ada track record sama sekali gitu ya. Oke, jadi biasanya akan diminta ada kematangan perusahaan. Lalu sifat dasar aset. Nah, sifat dasar aset itu apa? Misalnya ada perangkat, ada bangunan, atau cuma sekedar kapital tapinya yang non nyata itu, yang intangible ya, seperti misalnya hak kekayaan intelektual, kemudian mungkin kalian kalau bikin software gitu ya, oke, dan pilihan-pilihan pemilik untuk utang atau modal sendiri ini nanti akan dilihat. Jadi kalau misalnya pinjam ke bank pun berapa besar sih uang yang kamu keluarin sendiri itu pasti akan jadi satu hal yang dilihat oleh bank. Oke, biasanya pada saat bank mengevaluasi permintaan kamu untuk meminjam itu pasti akan dilihat 5C ya. 5C itu apa aja? Karakter, bagaimana watak atau karakter peminjam, capacity, bagaimana kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya, capital, berapa besar modal sendiri yang ditanam peminjam, condition, bagaimana kondisi perusahaan, industri, dan ekonomi saat ini, collateral, apa saja jaminan yang tersedia untuk menjamin pinjaman. Dokumen yang diminta bank, 3 tahun rekam jejak laporan berikut ini biasanya, yaitu neraca, laporan rugi laba, sama laporan arus kas. Terus laporan keuangan sementara dengan ramalan waktu dan jumlah yang bisa dibayarkan per tahun atas pinjaman. Laporan keuangan pribadi selama 1 tahun. Apa aja yang bisa dinegosiasikan dengan bank ya. Jadi kamu tuh kalau misalnya dapat fasilitas kredit jangan terima gitu aja gitu maksudnya ya. Maksudnya kamu masih bisa negosiasi misalnya tingkat bunganya, saldonya, floating rate atau fixed rate gitu ya. Gitu. Jadi nanti ini termasuk yang kalian bisa bahas dengan bank. Kemudian tanggal jatuh tempo pinjamannya kapan, jatuh pembayaran kembalinya kapan, sama tiap bulan meningkat atau pembayaran tiap tahun, perjanjian pinjaman, arsip laporan keuangan, pembatasan gaji, penjamin, dan lain-lain. Oke ya. Nah jadi mungkin saya di sini mau nambahin sedikit gitu ya. Saya kasih contoh, suami saya mau pinjam dana dari bank gitu ya untuk usaha. Itu sebetulnya kita nggak terima langsung gitu. Jadi maksudnya kita bisa loh negosiasi. Jangan semua termin-termin yang dikasih oleh bank itu kita langsung setuju. Kenapa? Karena tentunya mereka kan pasti berpikir dari kepentingan mereka. Kalau kita kan berpikir dari kepentingan kita kan, ya. Jadi jangan terima gitu aja, tapi kita akan kaji, kemudian kita bisa nego, gitu. Ya, kita nego dulu, biasanya akan bisa dipertimbangkan. Nah, masalahnya kalau kalian tidak bertanya apapun, ya mungkin kalian akan dikasihnya aja gitu kan, dikasihnya aja belum tentu menguntungkan untuk kalian. Oke. Nah, sekarang kita belajar perhitungan keuangan ya. Apa sih yang disebut modal investasi? Modal investasi itu biasanya apa yang kita butuhkan di awal banget pada saat kita bikin, dan ini kebanyakan adalah aset. Ya, jadi misalnya contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, alat angkut, infrastruktur, biaya praoperasi.
kita juga akan membutuhkan yang namanya modal kerja. Ya, yang disebut modal kerja itu berarti apa? Yang membiayai kegiatan kita pada saat kita beroperasi. Ya, jadi apa aja? Bahan baku, persediaan bahan, produk dalam proses. Ya, ini maksudnya work in progress produk gitu ya. WIP biasanya ya. Kemudian ada piutang. Piutang itu adalah bagaimana kita punya dana gitu ya untuk karyawan untuk customer yang mau ngredit gitu ya, piutang. Oke. Kalau kita nggak punya dana untuk itu gawat ya, nanti kita akan macet gitu, nggak bisa beroperasi. Kemudian uang kas gitu ya, udah pasti. Dan kalau misalnya kita totalkan, berarti ini adalah total modal kerja yang kita butuhkan. Dan kalian nanti bisa hitung dengan yang namanya alur kas atau cash flow untuk menghitung berapa sih kebutuhan kita selama sebulan atau setahun dan seterusnya. Berikutnya adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost terdiri dari apa aja? Dari gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Jumlah biaya tetap ini kita akan keluarkan pasti gitu ya, setiap bulan tuh ada segini biayanya. Dan biaya tetap itu definisinya tidak tergantung pada jumlah biaya yang kita keluarkan setiap bulan, tapi tidak tergantung jumlah unit yang dihasilkan. Biaya tidak tetap atau variable cost ini biasanya terkait dengan tambahan produk atau jasa yang kita hasilkan. Ya, jadi biasanya komponennya adalah uang dan biaya bahan. Kalau kita sebut biaya variabel per unit, berarti total biaya variabel dibagi jumlah unit yang kita hasilkan. Nah, menyangkut dengan tadi kebutuhan modal kerja, kalau kita mau ngitung benarnya, kita harus ngitung aliran kas. Ya, kenapa sih kita harus ngitung aliran kas? Karena kalau misalnya kita cuma ngitung biaya aja, kita sebenarnya nggak tahu kebutuhan netnya berapa. Kan kita kan seharusnya dapat pendapatan kan, gitu ya. Kalau kita dapat pendapatan, harusnya kita sebagian mungkin ketutup. Jadi mudah-mudahan kebutuhan dana tambahannya itu tidak terlalu besar, gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita udah untung, berarti udah aman. Nah, apa aja sih yang di dalam cash flow? Ada sumber dana, ada penggunaan dana, sumber dana itu inflow, penggunaan dana itu outflow, ya maksudnya minus ya. Terus kita nanti dapatkan perhitungan kas bersih, keadaan kas awal, dan keadaan kas akhir. Sumber dana adalah antara lain apa? Sumber pendapatan, biasanya dapatkan dari penjualan, penggunaan dana, semua jenis biaya yang dikeluarkan, baik fixed maupun variable cost. Oke. Berikutnya konsep nilai uang. Nah, ini terkait dengan PR kalian juga ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini konsep nilai uang terhadap waktu. Tahun 2000 nilai 100.000 dibanding dengan saat ini sudah berubah. Ya, jadi 100.000 di tahun 2000 itu sekarang udah 2022, 22 tahun yang berikutnya, mungkin 100.000 itu kemampuan untuk membeli, kalau dulu bisa beli banyak banget kali ya makanannya, sekarang cuma bisa beli 2 piring makanan di kafe gitu ya. Jadi saya jadi ingat dulu waktu zaman saya masih SD, beli makanan cuma 25 perak gitu ya, 25 rupiah. Sekarang kayaknya semurah-murahnya kalau beli di pinggir jalan aja 10.000. Ya. Jadi kalian bisa lihat 25 perak sampai 10.000, itu ya jauh banget. Oke. Dan ini itulah sebabnya kita harus menghitung nilai uang terhadap waktu. Oke, nilai uang yang dijumlahkan diterima pada waktu yang berbeda, nilainya akan berbeda. Hal ini disebutkan karena ada time value of money. Oke. Secara konsep, ekuivalensi nilai uang itu akan berubah tergantung dari suku bunga yang sama inflasi yang terjadi. Ya, jadi misalnya di sini untuk nilai uang 10 juta pada T1 ya, pada T1. T1-nya mana? Oke, T1 itu tidak sama dengan 10 juta. Akhirnya nilai juta di tahun ke-1 ekuivalen dengan 10 juta tahun kedua ditambah bunga dikali 10 juta. Oh iya. Oke, jadi nilai 10 juta di sini itu dengan di sini itu beda. Kenapa? Karena sudah ada perubahan, yaitu di sini ada sekitar perubahan segini yang terjadi dari bunga dikali 10 juta. Oke ya.
Ini dengan asumsi dengan nilai bunganya nggak pasti, maksudnya tergantung apa yang kita hadapi. Jadi contoh untuk nilai sekarang 1 juta, nilai 1 tahun yang lalu itu 917.431. Sedangkan di tahun depan itu 1.090.000. Jadi 3 nilai ini sebenarnya sama dengan 1 juta sekarang, ya. Dan ini kita menggunakan metode ekuivalen untuk mencari kesamaan atau kesetaraan nilai uang untuk waktu yang berbeda. Ini adalah simbol-simbol yang kita akan pakai. P adalah nilai uang saat sekarang, F adalah nilai uang di masa yang akan datang, A adalah aliran kas, ya. N adalah periode bunga, I adalah tingkat bunga nominal, T adalah waktu dalam tahun, M adalah jumlah periode penggandaan, ya, penggandaan. Kemudian G adalah aliran kas, di mana satu periode ke periode berikutnya besarnya sama. Oke, ada beberapa analisis dengan alat ekonomi teknik, ya. Beberapa menggunakan pengukur sebagai berikut. Kalau yang kita sebut present value itu analisa nilai hari ini, present hari ini. Terus annual worth (AW) adalah analisis sederetan uang, gitu ya. Selama setahun itu berapa nilainya. Kemudian future worth itu analisa nilai di masa yang akan datang. Payback period adalah analisis pengendalian periode pengembalian. Jadi kalau misalnya kita ngeluarin 1 miliar, kapan duitnya kembali gitu ya, si 1 miliar itu. Oke, penggolongan cash flow. Ada cash flow tunggal, kita sebut single payment compound amount factor sama single payment present worth factor, ya. Lalu ada cash flow annual, ini uniform series present worth. Ini istilah-istilahnya mungkin membingungkan tuh kalian, tapi nggak apa-apa lah, ditelan dulu aja ya. Ini nanti ada penjelasannya. Ada, ya. Oke ya, jadi di sini kalian bisa lihat istilah-istilahnya. Kemudian di sini untuk yang ketiga cash flow gradient ada aritmetik sama geometrik. Oke, nah kita lihat sekarang cash flow tunggal single payment, ya. Contoh soalnya, kalau 5 tahun yang akan datang, uang Ani jadi 30 juta dengan tingkat bunga 14%. Berapa uang Ani sekarang? Ya, yang nomor 2, berapa jumlah yang harus dibayar A 3 tahun yang akan datang kalau bank memberi pinjaman 100 juta dengan bunga 18%. Berapa jumlah angsuran dari X kalau pinjaman sebesar 150 juta dengan nilai bunga 10% dari jangka waktu 20 tahun. Ini kayak KPR kali ya. Oke, nah caranya seperti ini. Jadi kita harus lihat 5 tahun, ya. Jadi kita ambil 5 tahun. Karena ini untuk present, berapa uang Ani sekarang, jadi kita pakai PF. Ya, berarti pengalinya 0,51969. Ya. Ini dengan I-nya dengan interestnya 14%. Ya, ini nomor 1. Oke. Cara ngitungnya nomor 1. Oke. Total nilai uangnya 30 juta dikali dengan 0,5194. 0,5194 dari sini. Oke. Berikutnya, untuk nomor 2, berapa jumlah yang harus dibayar 3 tahun yang akan datang kalau pinjaman 100 juta dengan 18. Berarti kalau yang ini pakai FP, pakai future single payment compound amount factor. Jadi kita harus cek FP 18%, 1,643. %, 3.
Ini kayaknya nggak lihat ke tabel ini ya. Oke, bentar saya lihat dulu. Oh ya, oke. Jadi caranya kamu harus buka yang tabel tadi, yang ada di morning ya. Kamu masukin angka, enable editing, kamu masukin angka 18%. Ya, nanti tabelnya akan berubah. Tadi tahunnya 3 tahun, jadi ini yang diambil untuk future value. Ya, jadi kamu caranya ini diubah ya. Oke, lihat lagi soalnya berapa jumlah yang harus dibayar 3 tahun yang akan datang. Kalau dikasih pinjaman 100 juta dengan bunga 18. Jadi 18-nya masuk sini, kita nyari future value kan. Udah dimasukin berubah jadi dapat 3 tahun 1,64. Oleh karena itu untuk nomor 2 perhitungannya 1,64 kali 100 juta. Jadi 3 tahun yang akan datang nilainya 164.300. Oke. Nah, yang berikutnya ini kamu bisa lihat untuk nomor 3 berapa jumlah angsuran dari X bila pinjaman sebesar 150 juta dengan bunga 10 tahun per tahun dalam jangka 20 tahun. Oke. Berarti kita udah tahu I-nya di sini 10, kemudian ininya N-nya 20 tahun. Jadi kita sekarang lihat ke tabel lagi. Kita masukin angka 10%. Kemudian kita sekarang akan melihat dengan cara uniform series capital recovery factor. Yang ini maksudnya secara seragam berapa recovery, berapa pengembaliannya. N-nya 20 ya, jadi kamu lihat ke baris yang ini. AP 0,11767460. Oke, jadi ini dikali dengan nilai 150 juta. Ya, 150 juta bunga 10 tahun per tahun, jangka waktu 20 tahun. Oke. Selanjutnya compounding dan discontinuing. Compounding adalah satu proses matematis penambahan bunga pada pinjaman sehingga terjadi penambahan jumlah pinjaman secara nominal pada masa yang akan datang. Compounding alat untuk mendapatkan nilai masa yang akan datang dan nilai sekarang. Jadi gambarnya seperti ini. Kita di waktu 0 nih. Ini adalah N tahun. Berarti di sini berapa sih F? F sama dengan P di awal dikali dengan faktor bunga FP, suku bunga I, dan umur N. Jadi kalau kita lihat ke tabel lagi, kita sebenarnya sama, bisa lihat di sini. Ya, nanti kita akan menggunakan tabel FP ya. Tabel FP. Oke, tinggal cari jumlah tahunnya. Bunganya nanti jangan lupa diubah di sini.
Oke, kalau discontinuing, proses matematis untuk menentukan nilai sekarang dari sejumlah uang yang nilainya sudah diketahui berapa periode yang di depan. Jadi future worth. Jadi di sini P sama dengan F kali faktor bunga PF, suku bunga I, dan umur N. Ini tinggal masukin juga ke tabel ya. Nanti pakai tabelnya yang PF. Kalau ini FP, kalau FP future worth dari nilai sekarang, future dari present. Kalau yang ini present dari future, oke? Cara perhitungannya untuk compounding, cari F kalau P diketahui. Terdapat 3 perhitungan dengan rumus, dengan melihat tabel bunga, dan dengan Excel. Jadi contohnya dengan menabung 5 juta untuk 3 tahun bunga, 10% per tahun, berapa perolehan di akhir tahun ketiga. Jadi di sini present diketahui untuk mencari future, P/F, ya. Nah, jadi future-nya berapa? Future-nya benar present dalam kurung 1 plus bunga di pangkat N. Ya. N itu jumlah tahun. Kalau kita ngitung biasa bisa langsung 5 kali dalam kurung 1 plus 0,10. Kenapa? Karena kan setiap tahun berbunga 10%. Ya, jadi nanti di akhir tahun ketiga, ini kan 3 ya N-nya, kita dapat uangnya dari 5 juta menjadi 655.000. Kalau misalnya kita pakai tabel bunga, kita tinggal kalikan 5 juta dengan si angka tabel tadi, ya. Jadi ini tabelnya kalau kayak gini gimana? Kita lihat cari angka 3. Kemudian tabel FP dengan bunga 10%. Ya, jadi kalau kita lihat lagi ke sini, sorry ya, ini tadi saya nggak tahu apakah saya benar sharingnya. Saya ngomongin ini ya, lagi ngomongin ini. Nah, jadi kalau misalnya tabel bunga, berarti kita pakai tabel 10% FP tahun ketiga 1,331. Itu faktor pengalinya. Ya, makanya di sini 5 kali 1,331 dapat 0,6. Nah, kita juga bisa menggunakan Excel pakai function FP, FV, future value, dalam kurung tinggal masukin 10%, 3,5. Gitu. Nanti keluar nilainya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari P, cari present value jika future value diketahui gimana? Berarti kita pakai discontinuing. Di sini present value sama dengan future value dalam kurung 1 plus I dalam kurung minus N. Berarti ini diakarin. Oke, tabel bunganya kita tinggal lihat bunga tabel FPF di kolom yang tadi, tinggal jangan lupa diganti bunganya. Kalau pakai Excel, fungsinya pakai PV, present value dalam kurung jumlah bunganya, koma N tahun, kemudian A-nya A, F. Dulu ini apa ya? Bentar, saya lihat dulu. Oke, rate and pair payment, future value type payment. Oh, oke. Baik ya, ini Bu Juli agak kurang jelas. Jadi A itu ini ngikutin yang tadi, balik lagi ke depan. Aliran kas yang besarnya sama. Annual worth. Dan P-nya present value. Ya, nanti hasilnya harusnya pakai 3 cara ini sama. Oke ya. Nah, ini ada contoh. Adi ingin memiliki uang 10 juta 5 tahun yang akan datang. Berapa harus disetor?
kalau bunganya 12% per tahun. Jadi kita bisa pakai tabel. Pakai tabel kita tahunya sekarang, pengen tahu masa yang akan datang, gitu kan ya. Oh sorry, pengen punya uang 10 juta di 5 tahun yang akan datang, berapa disitoannya sekarang. Jadi kalau pakai tabel, kita berarti pakai tabel PF, bunganya dimasukin 12%, terus kita masukin N-nya 5. Jadi untuk mendapatkan uang 10 juta, nabungnya sekarang 5,67. Ya, kita masukin 12 ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan, kalau misalnya kita pakai tabel, berarti kita pakai tabel PF, kemudian masukin bunga 12%, N-nya 5. N-nya 5, 12%, 0,567. Jadi ini. Kamu pilihnya tinggal dikaliin dengan jumlah uangnya. Oke ya, jadi dapat 5,674 juta. Nabung sekarang, nanti 10 tahun yang akan datang bakalan jadi 10 gitu. Oke ya, kalau pakai rumus, ini rumus matematis, berarti future value dalam kurung 1 plus bunga dalam kurung minus jumlah tahun. Ini berarti pakai akar 5 ya. Sama harusnya jawabannya. Kalau pakai Excel, kita pakai rumus ini, P sama dengan PV dalam kurung I, yaitu nanti kita ganti 12, N kita ganti jadi 5 jumlah tahun, A adalah jumlah cicilannya, ini bisa dikosongin ya, ini F adalah future value. Nanti dapat angkanya. Oke, nah apa bedanya compounding dan discontinuing? Yang sebelah kiri compounding berarti mencari future, presentnya diketahui. Kalau discontinuing mencari present, future diketahui. Jadi ini perbedaan rumusnya kamu bisa lihat. Kalau yang sebelah kanan itu di minus jumlah tahun. Kalau sebelah kiri digandakan dengan jumlah tahun. Oke, baik ya. Oke, kalau menurut saya sih paling gampang pakai Excel sebenarnya, ya. Pakai Excel harusnya langsung ketemu gitu. Kamu nggak usah lihat-lihat tabel juga lagi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat uniform series present verb factor. Nah, berarti gimana kita menentukan nilai sekarang dari pembayaran rutin selama periode tertentu. Di sini presentnya berapa, nanti kita bayar berapa gitu, ya. Berapa banyak uang yang harus dijamin saat ini untuk pembayaran $600 selama 9 tahun, mulai dari tahun depan dengan bunga 16%. Perhitungannya P sama dengan 600 dikali PA 16%, 9. Ya. Jadi ini ke tabel yang tadi diganti dengan 16%, kemudian kita lihat tahun ke-9. 16%, kemudian kita di sininya pakai PA. PA 9, 4,6 ya. Oke, jadi kita kembali ke sini, 600 kali 4,6 dapat 2763,90.
Selanjutnya, kalau kita mau menghitung Uniform Series Capital Recovery Factor, pemilihan modal deret seragam. Ini berarti mencari nilai anual kalau nilai diketahui. Di sini PT ABT membeli mesin seharga 200 juta, di mana 75%-nya diangsur selama 5 tahun dengan bunga 1% per bulan. Berapa sih besar angsuran per bulannya? Ya. Nah, cara ngitungnya, ini kan berarti mesinnya 200 juta, diangsur 5 tahun dengan bunga 1%. 1% per bulan, jadi 12% setahun. Oke ya, penyelesaiannya 75% dikali 200 juta adalah 150 juta. Jadi yang diangsur 150 juta. Kalau gitu di sini kita dapatkan 150 juta P dengan kita lihat AP 1%. Ini sebetulnya ya karena ini dia langsung per bulan ya. Oke ya, 1% kali 60. Jadi boleh sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya kamu pakai tahun, berarti ininya harus per tahun juga. I-nya, kalau misalnya kamu I-nya per bulan, berarti N-nya harus diubah per bulan. Makanya di sini angkanya 60. Kenapa 60? Karena 5 kali 12. Jadi 60 bulan gitu. Ya. Oke, jadi kamu bisa nanti masukin dengan bunga 1%. Untuk 60 dapatnya 0,2224. Ya. Jadi dapatlah cicilan 3,36 juta per bulan. Berikutnya Uniform Series Compound Annual Factor, mencari nilai yang akan datang dari cash flow dengan jumlah sama pada periode tertentu. Ya. Jadi ini contoh soalnya, Elsa setiap bulan menabung uang di bank sebesar 20.000. Kalau suku bunganya itu 1,5% per bulan, berapa jumlah uang Elsa setelah 1 tahun? Rumusnya, perhitungannya seperti ini. Berapa yang dibayarkan yaitu 20.000 dikali 1 plus 0,15, 1,5% ya, 0,0015 dipangkat 12 bulan soalnya di minus 1 dibagi 0,015. Jadi dapatlah 20.000 kali 13 dapat 260.000. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi ini yang nggak disebutin sama Bu Juli, ini kamu tuh harus sejajar gitu ya. Kalau I-nya per bulan ya ininya jumlah bulan N-nya. Kalau misalnya I-nya tahun itu N-nya jumlah tahun ya. Oke, kemudian kalau kita pakai tabel berarti kita pakai rumusnya ini, pakai tabel yang tadi kita ubah jadi 1,5%. Jangan lupa karena ini pakai periodenya bulan, jadi kamu pakainya 12. Oke. Selanjutnya adalah Uniform Series Sinking Factor Fund, Fund Factor, mencari nilai cash flow anual kalau nilai yang akan datang diketahui. Ya. Jadi di sini Adi berusia 17 tahun berencana membeli rumah di usia 28, seharga 150 juta. Bila dia harus menabung dengan jumlah sama tiap tahun dengan bunga 12%, berapa jumlah tabungan tiap tahun ya. Ini udah jarang ada rumah harga segini ya, tapi ya udah nggak apa-apa kan namanya perumpamaan. Jadi kita lihat di sini penyelesaiannya 150 juta adalah nilai uang yang dia inginkan dikali annual future 12% dengan 11 dapat 7.263.000. Ya, setiap tahun dia harus nabung 7.263. Oke. Nah, ada beberapa istilah yang kamu harus ketahui yang disebut net present value adalah jumlah nilai uang di masa yang akan datang dinilai pada hari ini. Kalau kapan sih kita pakai NPV untuk mengevaluasi apakah bisnis kita yang mau kita dirikan itu menguntungkan atau tidak. Kalau misalnya NPV-nya positif berarti menguntungkan ya. Karena pengeluaran yang dikeluarin hari ini itu akan ketutup dengan semua pengeluaran yang di masa yang akan datang. Kalau minus gimana? Kalau minus berarti nggak menguntungkan. Oke,
Berikutnya adalah payback period. Payback period adalah total investasi dibagi net income tambah depresiasi dikali setahun. Periode tahun investasi akan kembali makin kecil makin baik. Payback period sederhana untuk dihitung, tapi masalahnya nggak bisa menganalisis penghasilan setelah modal kembali dan nggak tahu perhitungan nilai waktu, uang, ya time value of money, ya. Jadi paling bagus itu daripada payback kita harus menggunakan juga yang disebut net present value. Net present value itu present value dari semua benefit dikurangi dengan present value semua capital cost. Dengan catatan I adalah bunga tiap periode, N adalah periode, tahun bulan, C adalah modal, capital dengan hasil bersih. Jadi kalau NPV-nya 0, maka imbal hasil investasi return usaha akan sama dengan tingkat bunga yang dipakai dalam analisis. Jadi kalau 0 itu berarti impas, kalau negatif berarti rugi, kalau positif berarti untung. Rumus net present value, ini yang rumitnya, tapi kalau saya mah udah aja lah pakai Excel gitu ya, soalnya ini agak repot gitu ya, sebenarnya udah nggak penting-penting amat untuk bisa menghitung ini ya. Ini soalnya berarti satu persatu kita hitung lalu baru ditotalin. Itu akan setengah mati gitu ya. Jadi di sini kita pakai metode net present value untuk mengevaluasi. Ya. Oke, kita lihat contoh kasus. Oke, upgrade komputer di sekolah dihadapkan pada dua alternatif. Bayar sekarang 200 juta atau bayar cicil 35 juta selama 5 tahun dengan sisa 12,5 juta selama 2 tahun. Cara pembayaran yang mana yang dipilih kalau bunganya 12%? Berarti kita harus nge-compare nih dua ini. Ya, pastinya kalau kita lihat nih ya, alternatif A bayar tunai berarti nilainya 200 sekarang, today ya. Oke, terus kita alternatifnya kita cari P, cicilan 35 juta selama 5 tahun, tambah 12,5 juta selama 2 tahun. Kalau kita hitung, yang di sini ini pada 5 tahun pertama, kemudian di sini untuk perhitungan 2 tahun. Jadi kalau kita totalkan dengan perhitungan ini dapat 138 juta. Dan di sini karena nilai P-nya lebih rendah, maka alternatif 2 dipilih. Ya, lebih rendah maksudnya mana? Dibandingin ini sama ini. Si 200 juta dengan 138. Oke ya, sekali lagi menurut saya sih daripada ngitung manual gini, mendingan kamu pakai rumus Excel aja. Ya, ini kan berarti PV. Oke ya. Oke ya, ini ada nilai latihan, ada soal latihan. Sebuah perusahaan mengurangi biaya maintenance tahun ini sebesar 50.000, di mana uang akan didepositkan dengan bunga 20.000 selama 20% selama 5 tahun. Berarti kamu tahu biaya tahun ini 50.000. Oke. Kalau kita depositikan dengan bunga 20% sama 5 tahun gimana? Berarti kita akan melihat future value. Future value dari 50.000 dengan bunga 20%, jumlah periode 5 tahun. Ya. Bentar ya, saya ini dulu.
Oke ya, jadi nilai tahun ini itu 50.000. Ya, kemudian bunganya 20%, N-nya 5 tahun. Berarti untuk yang pertama future value, saya biasanya pakai ini aja. Sorry. Oke, rate-nya 20%, number period 5, oke, ada yang kurang di sini. Dan payment 50.000. Oke, sebentar ya. Benar harusnya. Rumusnya bentar ya. FV, namanya period, payment-nya 0, sampai 50.000. Kenapa minus ya? 124. Future value kan? %, 5, 6, 50.000. Udah sesuai. Hitung nilai yang diperoleh 5 tahun yang akan datang. I-nya sebetulnya mah kalau misalnya rumus benernya 50.000 dikali 1 ditambah 1 ditambah 20% dipangkat 5. Harusnya gitu. Oh benar kok. Ternyata betul. Benar, tapi ini kenapa minus ya? Dulu. Harusnya positif. Jadi harusnya 5 tahun yang akan datang nilainya 124.416. Ntar dulu ini kenapa minus ya? Aneh sekali. Atau ini 0 mestinya ya? Enggak juga tuh. Oke ya, saya kurang paham kenapa ini minus, harusnya positif. Oke ya, jadi nomor A harusnya ini. Terus nilai diperoleh 3 tahun yang akan datang diharapkan 100.000. Berarti kalau itu berarti kalau yang ini benar kok. Oke ya, ini rumus PV. Kalau misalnya yang nomor B, ini rumusnya PV. Rumus PV.
present value. Jadi PV rate-nya 20%. Oke ya. Number period 5. Terus 100.000. Oke, si tipe ini apa nih? Oke ya, dari dapatnya 40.000. Sorry ya, ini bukan dolar. Oke ya, jadi harusnya 40.187 yang nomor B. Kemudian ini A, ini B. Merce berapa nilai yang diperoleh kalau bunga 5% waktunya 4 tahun. Oh iya, sama aja kayak ini. Tinggal di copy, kita ganti aja. 4 tahun kan? Bunganya 5%. Ya, 60.000 ya. Oke, nanti ini saya kirim ke kalian deh, bentar. Terus perhitungan kalau uangnya 50.000 dipinjamkan dengan bunga 8% sama 3 tahun. Berapa yang harus dibayar peminjam? Oh, berarti future value dong. Ya, future value. Ya udah ini aja lagi. Tinggal diganti aja 8%. Uangnya 50.000, tahunnya 3. Nih, 62 ya. Oke, baik. Itu ya pemecahannya. Ntar saya save dulu. Latihan. Oke. Kita lihat sekarang nomor 2. Saya kopasin langsung aja ya. Oke, seseorang menginvestasikan uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga menambah 1,5 kali lipat. Suku bunga 10%. FV future value-nya 200 juta. N-nya 5. Berapa investasi yang dilakukan di awal tahun ketiga? Ini kayak soal ini ya. Oh iya, ini soalnya. Ini soal yang sama. Oke ya, saya nggak tahu nih kenapa Bu Juli. Maksudnya ini jadi PR. Ya, Yusar mungkin dikali -1, tapi agak aneh ya. Maksudnya aku nggak ngerti kenapa hasilnya minus. Ya udah dikali aja. Ya, tapi rumusnya mah nggak salah sih. Ya, tadi ngikutin rumus itu. Ya, nanti ini saya kasih ke kamu. Cuman yang ini kan PR ya. Konsepnya tahun ke-1 itu berarti kan 1. Dia bayar satu tahun kedua dia pengen future value-nya ini. Oh, berarti ini mah caranya, tapi saya jadi ngerjain buat kalian. Berarti caranya gini, saya kasih tahu caranya aja ya. Caranya hitung present value today. Lalu bagi, kan dia cuma bayar 1 kali 1. 1,5 kali lipat dengan 1 kali lipat berarti 2,5 kan total. Ya bagi 2,5 aja. Tahun ke-1 harusnya 1 bagian
Oke, lebih kurang seperti itu sih. Ya, tapi silakan kalian coba dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Ini saya udah. Oke, sekarang saya kirim aja soal ini ke kalian. Oke ya, tolong di-download aja. Oke ya, nanti kalian coba aja. Misalnya salah juga nggak apa-apa lah. Saya sih tetap kasih nilai. Oke, terus oke, kita akan absen dulu ya. Tapi saya harus kasih tempat jadinya nih, bentar. Assignment. PR. Oke ya, saya kasih deadline-nya sebelum kelas minggu depan aja lah. Bentar ya, saya kasih restriction grup B. Bentar, ternyata ini di komplain. Oke ya, udah ya. Kalian coba kerjain. Nanti kita bahas. Oke, sampai sini mungkin kalian agak bingung juga dengan penjelasan yang saya berikan. Saya juga ada sebagian yang ada sedikit nggak yakin, tapi nggak apa-apa lah. Nanti saya cek dengan Bu Juli. Untuk sementara kamu kalau misalnya mau juga bisa nonton yang penjelasan Bu Juli.